Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Angelika dari kelas Agroteknologi kelas 6B. Nah, NIM saya 201191110004. Di sini saya akan membahas tentang analisis mutu lada putih. Pertama-tama, lada putih itu sendiri merupakan produk lada yang membutuhkan proses pengolahan lebih lama dibandingkan lada hitam, sehingga kontaminan yang terdapat di dalamnya bisa jauh lebih tinggi. Nah, permasalahan utama pada pengolahan lada putih hasil petani ini itu tersendiri adalah warnanya yang kurang baik, yaitu berwarna kecoklatan, sehingga menurunkan mutu dan berkolerasi positif dengan harga jualnya. Nah, untuk lada putih bubuk merupakan salah satu produk yang banyak dijual di pasar tradisional ataupun modern. Di pasar tradisional itu sendiri, lada bubuk dijual dalam bentuk curah atau dikemas secara sederhana dengan menggunakan kantong plastik yang tidak terlalu tebal sehingga pertukaran dengan kondisi udara luar relatif lebih tinggi. Selain itu, dalam hal jaminan mutu, aspek kebersihan mutu masih sangat kompleks sehingga sering terjadi kontaminasi mikroba. Telah dilaporkan bahwa bubuk lada hitam akan menjadi kusam, tanpa kilau, massa yang keras, dan aroma minimal setelah periode penyimpanan lebih dari 2,5 tahun, menurut McWall dan Goswami 2014. Kontaminasi mikroba dapat terjadi pada tahap pra dan pasca panen lada, terutama dalam selama panen, pengolahan, penyimpanan, distribusi, penjualan, dan transportasi menurut Gatnes 2016. Hal tersebut dapat menurunkan kualitas dan keamanan karena dapat menghasilkan bahan berbahaya seperti mitotoksin yang dampaknya tidak bagus bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Bahkan pengaruh lingkungan, fasilitas pengolahan, dan pengemasan rempah-rempah memungkinkan terjadi kontaminasi silang. Nah, tujuan kami melakukan praktikum itu sendiri yang pertama adalah dapat melakukan pengujian dan menjelaskan mutu lada putih, kadar biji kehitam-hitaman, kadar biji enteng, dan kadar benda asing. Alat yang digunakan dalam praktikum yang kami lakukan yaitu yang pertama timbangan analitik, kertas lebar, kaca lup, pinset, wadah, kamera, dan alat tulis. Nah, cara kerjanya yaitu yang pertama untuk kadar biji kehitam-hitaman. Yang pertama adalah timbang sampel sebanyak 150 gram, pisahkan lada putih, kehitam-hitaman, dan ditimbang. Untuk kadar cemaran kapang, timbang sampel sebanyak 150 gram, pisahkan cemaran kapang pada biji lada putih dengan ciri-ciri lada yang berubah warna dari putih keabu-abuan menjadi kebiruan dan terdapat bulu-bulu halus pada biji lada seperti cendawan, kemudian ditimbang. Untuk kadar benda asing ini meliputi kulit buah, tangkai buah, batu, dan lain-lain yang merupakan benda selain biji lada putih. Nah, dapat kita bahas bahwa dari praktikum itu sendiri, berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa mutu benih pada lada putih terdapat dua kategori, yaitu mutu 1 dan mutu 2. Pada benda asing terdapat tangkai, kulit, dan daun maupun bahan lain seperti biji-bijian lain, tanah, batu-batuan, dan pasir. Kadar benda asing itu sendiri merupakan sekelompok benda lain selain biji lada seperti tangkai, kulit, biji-bijian, tanah, batu, pasir, dan lain-lain. Dalam memperoleh lada dengan kadar benda asing rendah, maka proses penanganan pasca panen lada harus dilakukan dengan higienis, menghindarkan penanganan pasca panen lada, penghamparan lada di tanah tanpa alas atau penjemuran di pinggir jalan. Pengemasan buah yang segar maupun yang kering menggunakan karung yang bersih. Penggunaan alat perontok lada dan mesin sortasi dapat menekan seminimal mungkin kadar benda asing dalam produk lada. Menurut SNI Lada Putih, syarat kadar benda asing maksimum lada putih mutu 1 adalah 1% dan mutu 2 adalah 2%. Sedangkan syarat kadar benda asing maksimum lada putih ASTA 0,5%, ESA 1%, IPC 1%, dan ISO 1,5%. Dari data tersebut, menunjukkan bahwa persyaratan kadar benda asing yang ditetapkan SNI belum memenuhi standar ASTA. Kulit biji lada putih yang belum terkelupas dan masih menempel dalam biji sampai proses pengeringan termasuk dalam kadar benda asing. Hal tersebut juga didukung oleh RAPI 2018 yang menyatakan bahwa aktivitas mikroorganisme pengurai selama perendaman belum sempurna untuk melembab kulit lada sehingga menyebabkan tingginya kadar benda asing yang dihasilkan.
Lada kehitam-hitaman merupakan salah satu parameter penentu mutu lada putih. Biji lada kehitaman dicirikan dengan bentuk buah yang masih memiliki kulit berwarna hitam atau coklat gelap menurut Putri et al. 2018. Semakin tinggi kadar biji kehitam-hitaman, maka akan semakin menurunkan kualitas lada putih. Warna lada putih yang normal adalah putih kekuning-kuningan, putih keabu-abuan, atau putih kecoklat-coklatan. Dalam SNI lada putih, persyaratan kadar lada berwarna kehitam-hitam maksimal lada putih mutu 1 adalah 1% dan mutu 2 adalah 2%. Sedangkan persyaratan IPC 1%, ISO 4%, untuk lada putih proses P dan 7% untuk lada putih semi proses atau SP. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi mutu lada putih adalah kerapatan dan kadar air. Kerapatan atau bulk density merupakan bobot lada dalam satu satuan volume dengan liter dengan tetap memperhitungkan rongga antar bahan atau volume buah. Kadar air juga merupakan parameter utama mutu lada putih dan lada hitam yang menunjukkan tingkat pengolahan yang baik, terutama dari segi pengeringan dan menentukan umur simpan biji lada. Tahap yang menentukan untuk memperoleh kadar air lada yang rendah adalah pengeringan. Pengeringan merupakan proses pengeluaran air dari suatu bahan sehingga mencapai kadar air tertentu di mana mutu bahan tersebut dapat terhindar dari serangan jamur, aktivitas serangan, dan enzim. Penentuan kadar air lada adalah jumlah air yang dipisahkan dengan cara destilasi dengan menggunakan pelarut organik toluen yang tidak bercampur dengan air dan ditumpang dalam trap berukuran. Menurut SNI, lada yang bercampur dengan air putih, syarat kadar air maksimum lada putih mutu adalah mutu 1 yaitu 13% dan mutu 2 14%. Sedangkan syarat kadar air maksimum lada putih menurut ASTA 13%, ESA 12%, IPC 13%, dan ISO 13%. Dengan demikian, kadar air lada yang ditetapkan SNI ini masih memenuhi persyaratan ASTA, IPC, dan ISO tetapi belum memenuhi standar ESA. Dapat disimpulkan bahwa analisis mutu lada putih ini diperoleh kadar benda asing 2,6%, kadar lada putih kehitam-hitaman 5,3%, sehingga lada termasuk ke dalam mutu 2. Sedangkan kadar cemaran kapang 0% sehingga masuk ke dalam mutu 1. Hal tersebut sesuai dengan SNI yang menyatakan kadar benda asing persyaratannya maksimum 1% mutu 1 dan 2% mutu 2. Kadar lada putih kehitam-hitaman persyaratannya maksimum 1% mutu 1 dan 2% mutu 2. Sedangkan untuk kadar cemaran kapang persyaratan maksimum 1% untuk mutu 1 dan mutu 2. Sekian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.